Halo semuanya, cap waktu sudah tersedia di deskripsi video. Kalian bisa langsung melompat ke bagian yang kalian inginkan dengan mengkliknya. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah baru bertipe sistem evolusi nyamuk. Biar kuberikan ringkasan singkatnya. Dalam cerita ini, tokoh utamanya adalah seekor nyamuk. Dia bereinkarnasi dan bahkan mendapatkan sebuah sistem. Takdir membawanya untuk menghisap darah seorang gadis. Dan karena sebuah kesalahan, sang pahlawan malah terikat kontrak dengannya. Dan ternyata, gadis itu adalah seorang permaisuri di kehidupan masa lalunya. Meskipun sang pahlawan bisa saja membatalkan kontrak ini, dia memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena ini memberinya pasokan darah gratis tanpa batas. Hal ini membuat sang pahlawan bisa berevolusi dengan kecepatan kilat. Di masa depan, sang pahlawan bahkan bisa mengendalikan ruang dan waktu, serta memiliki bawahannya sendiri. Para bawahan itu juga bisa ikut berevolusi bersamanya. Tidak hanya itu, sang pahlawan juga bisa menghisap darah monster lain untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak akan membocorkan lebih banyak lagi. Sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah subscribe, like, share, dan berkomentar ya. Banyak dari kalian yang menonton tapi lupa subscribe. Aku akan rutin mengunggah video setiap 1 atau 2 hari sekali. Dan pastikan kalian menyimak sampai akhir. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pemandangan sebuah kota di malam hari. Suasananya tampak begitu damai. Adegan kemudian beralih ke Taman Sin City, di mana beberapa nyamuk terlihat beterbangan di dekat tanaman. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka, mengamati nyamuk-nyamuk di sekitarnya. Dia lalu melihat tubuhnya sendiri. Sial, pikirnya sambil memegangi kepalanya. Aku benar-benar terlahir kembali. Sebagai seekor nyamuk, kepanikan mulai menjalari dirinya. Tepat saat itu, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Sebuah suara mekanis yang dingin terdengar darinya. Mendengar suara itu, sang pahlawan terkejut dan menatap panel transparan di depannya. Sistem evolusi tanpa batas telah berhasil diaktifkan. Tuan rumah telah terdeteksi. Sistem pun menampilkan statistik dan informasi sang pahlawan. Namun, satu hal yang membuatnya syok adalah sisa hidupnya yang hanya tinggal 3 menit. Melihat ini, sang pahlawan berkata dengan gugup, "Apa-apaan ini?" Sistem kemudian memberinya perintah. Tuan rumah disarankan untuk segera menghisap darah untuk mendapatkan chi dan poin pemurnian. Poin itu bisa digunakan untuk memurnikan garis darah dan meningkatkan level kemurniannya. Semakin tinggi kemurniannya, semakin baik pula hasilnya. Sistem meyakinkannya, selama dia menggunakan sistem ini dengan benar, cepat atau lambat, dia bisa berevolusi dari nyamuk biasa menjadi makhluk ilahi. Asalkan kau tidak mati konyol saat sedang menghisap darah. Tambah sistem. Ngomong-ngomong, sebagai bocoran, pahlawan kita ini nantinya bahkan bisa mengendalikan ruang dan waktu. Tapi cukup sampai di situ saja. Spoilernya, mendengar penjelasan sistem, tokoh utama kita berpikir, ini seperti sistem pencuri dewa. Apa gunanya omong kosong ini? Aku akan mati, keluhnya. Lagi pula, bagaimana aku bisa menghisap darah dalam wujud nyamuk jantan? Sedikit info untuk kalian. Nyamuk jantan sebenarnya tidak menghisap darah. Hanya nyamuk betina yang melakukannya. Seolah mendengar keluhannya, sistem memberitahunya, paket hadiah pemula telah tiba. Apakah Anda ingin membukanya sekarang? Tokoh utama kita langsung bersemangat. Tentu saja, cepat. Buka, serunya. Sistem pun memberitahukan bahwa paket hadiah sedang didistribusikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh skill baru. Nafas hangat, level 1. Sang pahlawan menatap skill barunya dengan terkejut. Dengan ini, dia akhirnya bisa menghisap darah. Tapi sisa waktuku hanya 2 menit. Dengan tergesa-gesa, ia harus segera menemukan sumber darah. Sang pahlawan pun terbang
mengintip ke dalam banyak gedung. Namun nihil. Semua jendela tertutup rapat. Hingga akhirnya, matanya menangkap sebuah jendela yang terbuka. Haha, itu dia kesempatanku, pikirnya. Sang pahlawan segera melesat menuju jendela yang terbuka itu. Di dalam ruangan, kita melihat pemandangan yang tak biasa. Sebuah formasi pemanggilan telah tergambar di lantai. Dan dari sana, seekor ular roh hijau berhasil dipanggil. Ini adalah monster dengan garis keturunan tingkat tinggi. Di sana, kita melihat seorang gadis bernama Gu Yuesi. Dia bergumam tentang kehidupan masa lalunya. Saat dia masih menjadi seorang permaisuri, dia mengenang, di kehidupanku yang lampau, aku berhasil naik ke alam atas dan hanya butuh 10 tahun untuk menjadi permaisuri di tengah era kedatangan binatang buas. Sayangnya, pada akhirnya, karena binatang kontrak pertamaku memiliki garis darah yang rendah, fondasiku menjadi tidak stabil, dan aku pun binasa dalam kesengsaraan surgawi. Ucapnya sambil menatap makhluk ular di hadapannya. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Binatang kontrak pertamaku haruslah ular roh hijau dengan garis darah unggul ini. Dia lalu melukai jarinya dengan belati dan mendekatkan tangannya ke ular itu. Paling lama, dalam 5 tahun, aku akan bisa kembali ke puncak kekuatanku, katanya. Matanya menatap tajam ke arah sang ular. Esensi darahnya terpancar. Dia pun meneteskan darahnya ke arah ular itu. Tepat di saat yang sama, kita melihat pahlawan kita. Dia terbang dengan kecepatan penuh. Aku akan mati kelaparan dalam 10 detik, pikirnya. Panik, dia lalu mendarat di leher sang gadis dan menancapkan jarumnya. Sambil menahan rasa sakit, dia bergumam, aku butuh makan. Tepat sebelum tetesan darah kedua dari gadis itu mencapai sang ular, tokoh utama kita berhasil menyedotnya. Dia menyedotnya dengan rakus. Dalam sekejap, 0,03 Ci dari esensi darah berhasil diserap. Sang pahlawan tertawa penuh kemenangan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, dia kembali menancapkan jarumnya ke tubuh gadis itu dan mulai menghisap darah lagi. Kali ini, dia berhasil menyerap 0,3 Ci dari esensi darah. Sang pahlawan terus melakukan hal yang sama. Berulang kali, berhenti setelah menyerap darah dalam jumlah yang cukup banyak. Berhasil, seketika, sebuah jendela sistem muncul memberitahukan bahwa 0,15% esensi darah telah diserap. Kini, total esensi darah yang terkumpul adalah 0,16 dan pahlawan kita menyaksikannya. Dengan takjub, sistem memberinya petunjuk baru untuk mencapai evolusi pertama. Esensi darah harus mencapai angka 1. Tentu saja, ini bisa dilakukan. Pahlawan kita tersenyum penuh harap. Ternyata, evolusi tidak sesulit yang ia bayangkan. Dia hanya perlu mengulangi proses ini 4 atau 5 kali lagi untuk berhasil. Seketika, pahlawan kita langsung terbang menjauh. Sementara itu, sang gadis menatap ular di hadapannya. Kenapa? Tidak ada reaksi sama sekali? Gumamnya heran. Dia bergumam dengan cemas. Kedua tangannya terangkat ke atas apa ritual esensi darahnya gagal. Bukankah tingkat keberhasilannya 100%? Tanyanya dalam hati. Saat itulah, kesadaran batinnya terbuka. Sebuah jendela sistem muncul, menyatakan keberhasilan. Namun, perlu diingat, wanita ini bukanlah orang istimewa seperti pahlawan kita. Dia tidak memiliki sistem personal. Apa yang dilihatnya adalah bagian dari aturan dunia ini. Sebuah sistem universal yang hanya menampilkan informasi dan statistik. Aturan ini berlaku bagi semua makhluk di dunia ini. Akhirnya, sistem menampilkan pesan penting binatang buas telah terikat kontrak dengan Fengling. Sang permaisuri perlahan membuka matanya. Oh, seekor nyamuk, desisnya tepat di hadapannya. Muncul profil sang pahlawan kita. Sejak kapan ini terjadi? Tanyanya tak percaya. Di sisi lain, pahlawan kita terlihat lagi sambil terkekeh. Dia mendekati kaki sang permaisuri
Tanpa ragu, dia menancapkan jarumnya dan mulai menyedot darah. Tiba-tiba, sang gadis merasakan sesuatu. Kenapa rasanya sedikit gatal? Gumamnya. Matanya langsung tertuju pada sumbernya pahlawan kita yang sedang asyik menyerap darahnya. Melihat pemandangan itu, amarahnya meledak. "Jadi kau di sana? Serangga sialan, aku ini sang permaisuri Giok," serunya. Murka, setelah kelahiran pertamaku sebagai permaisuri, hanya ada satu makhluk iblis yang berhasil, yaitu nyamuk darah. Dan kau adalah nyamuk pertama yang berhasil memasuki kontrak darah denganku. Ritual itu telah selesai, dan dengan penuh amarah, dia melancarkan serangan tangannya, mengayun lurus ke arah pahlawan kita. Melihat serangan maut itu, pahlawan kita menjerit ketakutan. "Tunggu dulu, aku cuma menyerap beberapa tetes darah. Tidak perlu sampai membunuhku, kan?" Seketika, gadis itu menghentikan serangannya. Dia teringat aturan mutlak sekali kontrak darah. Terbentuk, tuan dan binatang, kontraknya berbagi hidup dan mati. Ini artinya, aku tidak bisa membunuhnya. Sekarang sial, apa aku harus merawat nyamuk ini sekarang? Pikirnya kesal. Dan begitulah kawan, pahlawan kita secara tak sengaja berhasil mendapatkan kontrak dengan sang permaisuri, tapi ini justru menjadi berkah baginya. Dia baru saja mendapatkan pasokan darah tanpa batas. Tentu saja, bahayanya juga tak terhingga. Sang pahlawan pun bergumam dalam hati. Jadi, ini dunia dengan ikatan paksa. Ya, aku kan tidak pernah setuju menandatangani kontrak hidup dan mati ini. Tapi dia bisa mendengar pikiranku. Dan asal kalian tahu, jika pahlawan kita mau, dia sebenarnya bisa membatalkan kontrak ini dengan bantuan sistem tiba-tiba. Sang gadis angkat bicara umur nyamuk. Paling lama hanya 1 bulan. Dan umurnya terus berkurang. Apa artinya kematianku juga sudah ditentukan? Dia menggeleng. "Tidak. Aku adalah wanita terhormat. Aku, sang permaisuri, tak akan mati hanya karena seekor nyamuk. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Dia melanjutkan pemikirannya. Masih ada satu jalan terakhir yang tersisa, yaitu tungku pemurnian. Binatang iblis. Sebuah teknik di mana makhluk kontrak yang kuat menyerap esensi binatang buas lain dan menggabungkannya untuk membuat dirimu dan tuanmu menjadi lebih kuat. Namun, langkah pertama akan membuatmu lemah, seperti kertas. Bahkan, bisa mengubahmu menjadi binatang buas yang sebenarnya. Mendengar isi hati gadis itu, pahlawan kita berpikir, "Oh, jadi kita berdua harus menjadi kuat, dan untuk itu, dibutuhkan lebih banyak sampel darah." Hehe, benar sekali. Kita ini pasangan yang cocok, karena tujuannya sama. Maka aku akan menghisap darah lebih cepat lagi. Tanpa basa-basi, pahlawan kita kembali menancapkan jarumnya ke kaki sang permaisuri, dan mulai menyedot darahnya dengan semangat melihat pahlawan kita beraksi lagi. Gadis itu bertanya dengan kesal, "Bukannya kau baru saja minum darah? Kenapa sudah mulai menyedot lagi? Dasar serangga aneh." Tepat saat itu, jendela sistem kembali muncul menunjukkan esensi darahnya telah bertambah 0,48. Jumlah totalnya kini mencapai 0,64 sistem, lalu memberi notifikasi setelah menyerap darah berkualitas tinggi, masa hidup tuan rumah meningkat selama 6 hari. Mendengar notifikasi sistem itu, pahlawan kita sangat gembira. Pantas saja dia seorang permaisuri, pikirnya. Darahnya benar-benar istimewa. Hanya dengan 2 gigitan saja, sudah menambah masa hidupku selama 6 hari. Sang pahlawan merasa perutnya sudah sangat kenyang. Aku harus mencari tempat untuk mencernanya. Dan pahlawan kita pun terbang menuju tempat ternyaman. Dia mendarat dengan santai di bahu sang permaisuri. Hei, tempat ini bagus juga. Pemandangannya indah, sangat cocok untuk tidur siang, gumamnya. Dan tanpa dosa, pahlawan kita pun tertidur di bahu gadis itu. Begitulah, kawan, kini pahlawan kita tak perlu khawatir soal darah sementara itu.
Sang gadis kembali fokus. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mengolah tungku pemurnian binatang iblis. Untuk membuka tungku langkah pertama, dibutuhkan katalis tingkat tinggi, yaitu esensi darah dari binatang iblis bergaris keturunan. Itulah persyaratannya. Pandangannya pun tertuju pada ular yang tadi ia panggil. Gadis itu bergumam pelan. Jadi, maafkan aku, salahkan saja nasib burukmu. Sambil berkata begitu, dia menghunus pisaunya. Ular itu pun langsung menerjang ke arahnya, menyerang dari atas dengan taring terbuka. Namun sang gadis dengan tenang mengayunkan pisaunya, sebuah tebasan bersih yang mematikan, dan ular itu pun terbunuh. Tubuhnya jatuh terhempas ke tanah. Setelah mengalahkan ular itu, dia meletakkan tangannya di atas tubuh sang binatang. Dan ritual penyerapan esensi darah pun dimulai. Seketika, di tangannya mulai muncul pola yang menyerupai sisik ular. Namun, proses penyerapan darah ini mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Kira-kira, apa yang akan dilakukan pahlawan kita? Ternyata, kita melihatnya sudah terbangun di bahu sang gadis. Dan dia berkata, "Kau harus bertahan. Ingat, sekarang kita berbagi kehidupan yang sama." Pahlawan kita tulus menyemangati gadis itu. Mari kita lihat reaksi sang gadis yang sedang berjuang. Dia membuka matanya dan berpikir dalam hati. Tiba-tiba, aku merasakan dukungan spiritual. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Tapi, energi ini sangat lemah. Apakah ini dari binatang kontrakku? Tapi dia langsung menepisnya. Tidak mungkin! Apa yang bisa dilakukan seekor nyamuk? Pagi-pagi buta, gadis itu kembali mengurus tanamannya. Namun, hatinya terasa hampa, mengingat sisik hijau dari spirit bis kesayangannya yang kini telah tiada. Dia membuka matanya, menatap kosong. Tidak, ular kecilku sudah terlalu lama menunggu. Dia takkan bertahan. Aku harus segera mendapatkan darah esensi. Tapi untuk itu, ia butuh uang yang tidak sedikit. Sambil bangkit, ia bergumam, padahal semua harapan orang tuaku ada padaku. Warisan jutaan dolar, dan bahkan villa keluarga. Semua kuhabiskan untuk membeli ular roh itu. Sekarang, semuanya lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah seekor nyamuk. Dan parahnya, kontrak sudah terlanjur ditandatangani. Desahnya putus asa. Sepertinya tak ada jalan lain. Aku harus menemukan cara. Benar-benar tak ada pilihan. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Uang, serunya sambil bergegas bangun. Aku tahu caranya. Sekolah akan mengadakan ujian gabungan antar SMA dan hadiah untuk peringkat pertama adalah uang sebesar 500.000 koin. Tanpa buang waktu, ia segera berganti pakaian. Aku akan mendaftar ke sekolah sekarang juga. Dengan sigap, ia bersiap-siap. Lalu ia menoleh pada sang protagonis kita. Si nyamuk, kau tetap di sini dan jangan membuat masalah. Ya, kalian lihat kan, protagonis kita ini bisa mengerti ucapan gadis itu. Tentu saja. Karena dulunya, ia adalah manusia, tapi sebaliknya. Gadis itu sama sekali tak bisa memahami bahasanya. Ia tak bisa mendengar balasan si nyamuk. Mendengar perintah gadis itu, sang pahlawan justru menyeringai licik. Hei, ini memberiku ide. Tanpa aba-aba, ia langsung terbang dan mendarat di kaki gadis itu. Dan seketika, mulai menghisap darahnya. Merasakan sengatan kecil, gadis itu mengeluh. Aduh, nyamuk sialan ini, gigit lagi. Sambil terus menghisap, sang protagonis bergumam dalam hati. Sedikit lagi. Ini sudah lebih dari cukup untuk evolusiku. Dan benar saja, sebuah jendela sistem transparan muncul di hadapannya. Total health 1,02. Syarat evolusi pertama terpenuhi. Persyaratan telah dipenuhi. Memulai evolusi sekarang. Begitulah notifikasi yang muncul dari sistem di hadapan protagonis kita. Selesai dengan urusannya.
Gadis itu menangkap si nyamuk dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak transparan. Masuk ke dalam. Dan ingat, kau butuh izinku. Jangan berani-berani menghisap darahku tanpa izin, ancamnya. Mendengar itu, sang protagonis kita mendengus. Sika, pelit sekali. Cuma menghisap darah sedikit saja. Apa salahnya? Kau takkan mati hanya karena itu, gumamnya. Kini, terkurung dalam kotak plastik. Ia justru merasa ini tempat yang aman, sebuah tempat yang sempurna untuk menyelesaikan evolusi pertamanya dengan tenang. Dan tak lama kemudian, protagonis kita pun tertidur pulas di dalam kotak. Saat itulah, sistem kembali memberinya notifikasi. Evolusi telah dimulai. Di sisi lain, kita melihat gadis itu mengambil kotak berisi sang pahlawan. Ia memasukkannya ke dalam tas sambil bergumam, dasar nakal. Kalau ku tinggal di rumah, bisa-bisa dia membuat masalah. Lebih baik, ku bawa saja. Ia pun menutup tasnya rapat-rapat dan bergegas berangkat menuju sekolah. Adegan pun beralih ke akademi. Di dalam kelas, seorang siswa sedang bergosip dengan temannya. Hei, kau sudah dengar? Hadiah untuk peringkat pertama di ujian gabungan SMA nanti mencapai 500.000 koin. Siswa lain menimpali. Aku sudah tahu itu dari kemarin, tapi itu bukan urusan kita. Hadiah sebesar itu hanya untuk para jenius. Tepat saat itu, pintu kelas pun terbuka, dan sosok yang masuk adalah gadis protagonis kita. Ia berjalan mendekati guru dan menyerahkan selembar kertas. Pak Guru, ini formulir pendaftaran ujian gabungan. Sang guru mengambil formulir itu dengan tatapan ragu. Apa kau sudah memikirkan ini matang-matang? Aldo, memang nilaimu yang tertinggi di ujian teori sekolah. Lanjutnya, tapi ujian gabungan ini punya tes praktik. Dan setauku, kau belum punya spirit bis kontrak. Pernyataan itu langsung dibantah. Maaf, Pak Guru, saya sudah menandatangani kontrak. Sontak, seluruh kelas terkejut mendengar pernyataannya. Kapan dia melakukannya? Bisik seorang siswa. Aku dengar dia sedang meneliti monster tingkat tinggi. Aku penasaran, monster seperti apa yang berhasil ia kontrak? Tiba-tiba, seorang siswa populer berbaju kuning menghampirinya. Ia adalah ketua OSIS di sekolah itu. Wah, si primadona sekolah akhirnya mendaftar juga. Sapanya dengan nada meremehkan. Kalau begitu, spirit bis kontrakmu pasti sangat kuat kan? Apa itu? Jenis langka, seperti rubah bulan perak misalnya. Sang guru pun ikut penasaran. Boleh Pak Guru lihat spirit beastmu? Tentu. Jawab gadis itu singkat sambil membuka tasnya. Dan yang ia keluarkan adalah sebuah kotak berisi protagonis kita. Melihat itu, si ketua OSIS langsung terbelalak. Tidak mungkin. Spirit beast, kontraknya hanya seekor nyamuk. Sontak seluruh siswa di kelas mengerubunginya. Aku pasti salah lihat, kata seorang siswa tak percaya. Ia mengucek matanya berulang kali, tapi pemandangan itu tak berubah. Tidak, ini benar-benar hanya seekor nyamuk. Melihat situasi yang canggung, sang guru berdeham. Baiklah, formulir pendaftaranmu saya terima. Silakan kembali ke tempat duduk. Gadis itu pun kembali ke bangkunya dengan kotak di tangan. Ia duduk, lalu meletakkan kotak berisi sang pahlawan di atas mejanya. Melihatnya, siswa lain mulai mengejek. Kontrak dengan nyamuk? Umur mereka bahkan tak sampai sebulan. Apa bedanya itu dengan bunuh diri? Si ketua OSIS kembali mencibir dengan sinis. Jadi apa gunanya jadi peringkat 1 di ujian teori? Nilai ujian praktikmu sudah pasti akan 0 besar. Sementara itu, di dalam kotak, protagonis kita yang tadinya tertidur pulas, perlahan membuka matanya. Mendengar semua ejekan itu, ia mendengus kesal. Cih, memangnya kenapa kalau aku nyamuk? Aku bahkan belum menghisap darah kalian. Berani-beraninya kalian meremehkanku seperti ini. Geramnya dalam hati.
Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Evolusi pertama telah selesai. Selamat, Anda telah memperoleh skill mutasi darah tingkat pemula. Anda telah berevolusi dari nyamuk biasa. Melihat itu, sang pahlawan kita terkejut. Sistem, aku sudah berhasil berevolusi. Evolusi berhasil. Ukuranku kini bertambah hingga 1,5 cm dan rentang hidupku juga meningkat pesat. Tapi, kenapa kemampuan dan levelku sama sekali tidak berubah? Menjawab kebingungan sang pahlawan, sistem pun menjelaskan, tingkatan kelas didasarkan pada garis keturunan, rendah, sedang, tinggi, raja, kaisar, hingga tingkat ilahi. Sementara untuk prajurit tingkatannya adalah tingkat 1, suci, hingga Raja Dewa Bumi. Kau adalah yang pertama mencapai 100 poin chi dan darah. Monster kelas atas sepertimu kini bisa menjadi prajurit. Teruslah bekerja keras. Setelah mendengar penjelasan sistem, sang pahlawan bergumam, sepertinya titik awalku memang masih sangat rendah. Evolusi ini hanya memberiku satu skill nyamuk senyap. Aku masih harus terus bekerja keras menghisap darah. Skill ini harus disimpan baik-baik. Tiba-tiba, sang pahlawan menekan sebuah tombol dan berseru gembira. Skill baru ini keren juga. Aku bisa bermain dengan bongkahan es. Tak lama, seorang gadis berseragam kuning yang merupakan ketua OSIS menghampirinya dan berkata dengan sinis, "Oh, jadi kau tidak terlalu takut ya? Aldo, kontrak binatang pertamamu memang sudah selesai, tapi bukan berarti kau tidak punya harapan sama sekali." Tiba-tiba, seorang pemuda berambut hitam terlintas di benaknya. Dia menyeringai. Apa ini yang disebut penghiburan dari si buta legendaris? Setelah itu, si rambut coklat yang ternyata ketua murid mulai mengejek nyamuk kontraknya. Nyamuk sepertimu tidak akan pernah mencapai level tinggi seumur hidupnya. Dan cara berpikirmu benar-benar seperti anak kelas 5 sekolah dasar. Seorang penjinak binatang tidak akan punya kesempatan kedua untuk berkontrak. Saat itulah, si ketua murid kuning memamerkan monsternya. Seekor serigala hijau. Sambil menunjukkannya, dia berkata dengan angkuh, "Lihat ini baik-baik. Ini adalah monster garis keturunan menengahku, Wind Wolf. Kalau kau mau, aku bisa berbaik hati membagikan tips pelatihanku." Melihat ini, karakter utama kita hanya bisa bergumam. Rupanya permaisuri kita baru saja mendapat peningkatan kekuatan yang signifikan. Roh ular hijau dengan garis keturunan level menengah saja sudah berhasil kubunuh. Apa hebatnya Wind Wolf milikmu itu? Gadis itu menatap tajam pemuda itu dan bertanya, "Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, pergilah." Sambil membalik halaman bukunya, dia berkata dengan dingin, "Minggir, kau menghalangi cahayaku." Mendengar ucapan dingin gadis itu, si ketua OSIS kuning pun pergi, dan gadis itu, sambil kembali duduk di kursinya, hanya mendengus. Yugu Ueshi, kau itu tulang punggung tim. Kenapa kau malah memelihara nyamuk tidak berguna sepertinya? Kita lihat saja besok. Di ujian masuk gabungan, apa yang akan kau lakukan kalau kau sampai jadi yang terakhir? Kita lihat saja. Apa kau masih bisa sesombong ini? Lihat saja. Bagaimana kau akan menyembunyikan rasa malumu nanti? Pahlawan kita yang mendengar itu hanya bisa bergumam. "Cih, apa dia benar-benar bodoh? Aku tidak tahu apa-apa tentang SIM." Ternyata, SIM yang dimaksud adalah si gila. Tak terasa, waktu berlalu, dan jam sekolah pun berakhir. Gadis itu pun bangkit dari kursinya. Ia memasukkan kembali kotak berisi sang pahlawan ke dalam tas. Lalu berkata, "Sudah waktunya pulang." Malam pun tiba. Sesampainya di rumah, gadis itu bergumam, "Tinggal 1 hari lagi. Besok, aku sudah bisa pindah ke asrama." Keesokan paginya,
Gadis itu duduk di kursinya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan kotak kecil itu. Sambil meletakkan kotak itu di meja, ia berkata, "Besok, aku ada ujian masuk gabungan. Aku harus mempersiapkan materi ujian. Kau diam di sini dan jangan kemana-mana." Di dalam kotak, sang pahlawan meronta, "Aku tidak bisa diam di sini selamanya. Aku bisa mati kelaparan di sini." Gadis itu melihat kotak itu bergerak-gerak. Dia pun bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Pahlawan kita berteriak dari dalam, "Hei, aku mau menghisap darah." Dia terus mencoba merobek kotak itu dari dalam. Gadis itu tersadar. "Oh, aku hampir lupa. Nyamuk memang harus menghisap darah." Dia pun membuka kotak itu sambil membuka kancing kerahnya. Dia berkata, "Hanya sekali saja." Setelah itu, cepat kembali. Mendengar itu, pahlawan kita melesat keluar dari kotak dengan kecepatan penuh. Dia melesat ke arah leher jenjang gadis itu. Tanpa ragu, ia langsung menancapkan jarumnya. Jarum itu menembus kulitnya dan mulai menyedot darah. Dalam sekejap, ia berhasil menyerap darahnya hingga penuh. Seketika, notifikasi sistem pun muncul. "Hus telah berhasil menyerap 0,8 unit darah. Total Qi dan darah saat ini adalah 1,9. Darah sedang dicerna." Sambil mengelus perutnya yang buncit, sang pahlawan berkata, Akhirnya kenyang juga. Sekarang waktunya istirahat." Pahlawan kita pun terbang kembali ke dalam kotak untuk tidur. Melihat nyamuknya, gadis itu mulai berpikir, ada yang aneh. Ukuran nyamuk ini tidak normal. Dia baru berevolusi 1 kali hanya dalam sehari. Mungkinkah dia ini mutan? Sambil menatap sang pahlawan, ia bergumam lagi, "Nyamuk biasa hanya bisa berevolusi maksimal 3 kali. Potensinya jauh melampaui spesiesnya. Tapi, jika seekor nyamuk sudah berevolusi 3 kali, apa dia masih bisa disebut nyamuk? Dia tidak akan tinggal diam di level ini." Setelah berpikir, gadis itu pun pergi. Sementara itu, pahlawan kita yang mendengar semuanya hanya bisa mendengus 3 kali. Itu mungkin batasan untuk yang lain. Tapi aku bisa berevolusi tanpa batas. Di sisi lain, kita melihat gadis itu mengeluarkan bangkai ular. Sambil membawa bangkai itu, dia berkata, "Setidaknya, aku tidak perlu khawatir soal rentang hidupku lagi." Ucapnya, seraya mengaktifkan mantra pengoperasian tungku abadi. Gadis itu sekali lagi mengekstrak esensi darah dari tubuh ular. Proses penyerapan pun dimulai. Tak lama, sebuah notifikasi sistem muncul untuk sang pahlawan. Pencernaan darah telah selesai. Poin evolusi bertambah 0,4. Mendengar notifikasi sistem, ia langsung bangkit. Akhirnya, aku bisa berevolusi lagi. Saat itulah, perhatian sang pahlawan teralihkan. Dia mencium aroma darah dari ular itu. Sang pahlawan bergumam, "Tunggu, aroma darah ini." Matanya langsung tertuju pada gadis itu. Model saat menyerap darah ular hijau, sang protagonis mengamatinya lekat-lekat. Senyum licik terukir di wajahnya. Sambil bergumam, ini kesempatan emas." Tanpa ragu, sang protagonis melesat untuk menghabisi ular itu. Setelah mengeringkan tubuhnya, ia pun mencabut belalainya. Dan saat menyerap saripati ular itu, ia memasukkannya ke dalam tubuhnya. Sambil merasakan esensi kehidupannya, ia bergumam, darahnya benar-benar kental. Ini artinya sangat sulit dicerna. Dan ia berkata dalam hati, "Aku hampir tak sanggup menyerapnya." Baunya pun sangat busuk. Lalu ia teringat pada gadis itu. Benar, target utamaku. Setelah sang permaisuri mandi, aku akan langsung menghisap darahnya. Ya, ternyata protagonis kita juga sangat peduli pada kebersihan. Sementara itu, kita melihat sang gadis sedang bermeditasi. Tampak ia berhasil menyerap seluruh sari darah. Sebagian energi biru mulai terpancar keluar. Dan seketika, ia membuka matanya. Di saat yang sama, kita melihat tubuh ular yang tadi kini telah menjadi kering kerontang.
Wujudnya kini tak lebih dari sekadar kulit ular kosong. Sang gadis pun bergumam, teknik tungku binatang buas benar-benar mengerikan. Berkat ini, aku bisa mencapai tahap akhir dari peringkat pertama dengan begitu cepat. Dan saat ia menyentuh kulit kering ular itu, seluruh kulitnya langsung lenyap menjadi debu. Gadis itu melanjutkan pikirannya. Sayang sekali, ular roh Yunhee yang bernilai puluhan juta ini harus lenyap. Lalu kita beralih pada protagonis kita yang mengamatinya dari jauh. Ia berkata, kultivasinya sudah berakhir. Sekarang, saatnya mengambil sampel darah. Tanpa menunggu lama, protagonis kita mendekati sang gadis. Sekali lagi, belalainya menancap di leher sang gadis, dan ia mulai menyerap darahnya. Setelah beberapa saat, sang protagonis menarik belalainya. Ia bergumam dalam hati, seperti yang kuduga dari sang permaisuri. Darahnya memiliki aroma yang sangat nikmat. Merasakan sesuatu, sang gadis menatap ke arah bekas gigitan. Ia berkata, baru sebentar, kenapa dia datang untuk menggigitku lagi? Dengan ini, misi sang protagonis untuk menghisap darah telah selesai. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Tuan rumah telah menyerap 10 unit Qi dan darah. Jumlah total Qi dan darah saat ini adalah 11,9. Proses pencernaan darah dimulai. Sang protagonis melihat ini dan berpikir, oh, bagus sekali. Sistem kembali memberitahukan sesuatu. Masih ada ruang untuk melakukan rekombinasi. Aku harus segera mencari bawahan. Dengan tujuan baru, protagonis kita pun terbang menjauh dari sana. Melihatnya pergi, sang gadis bergumam, betapa bodohnya diriku. Aku digigit nyamuk lagi, keluhnya. Lalu ia bangkit dari tempatnya dan berkata, aku harus beristirahat dulu. Ia pun mengambil salah satu gaun tidurnya. Setelah mengenakannya, ia berjalan menuju jendela dan membukanya lebar-lebar. Angin segar langsung memenuhi seisi ruangan. Setelah itu, ia kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Di sisi lain, kita melihat protagonis. Kita mulai beraksi. Baiklah, saatnya mengumpulkan bawahan. Setelah membulatkan tekad, ia melesat keluar dari jendela. Tak lama kemudian, ia kembali melalui jendela yang sama. Dan kini, terlihat ia telah berhasil menangkap puluhan nyamuk yang tersimpan rapi di dalam ruang sistemnya. Sang pahlawan bergumam, ya, untuk saat ini, 100 ekor sudah cukup. Ia lalu kembali masuk ke dalam kotaknya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Pencernaan darah telah selesai. Poin evolusi meningkat sebanyak 5. Masa hidup meningkat 20 hari. Kemudian, sebuah jendela sistem baru terbuka di hadapan sang protagonis. Tertulis sebuah pilihan untuk melakukan pemurnian, beserta opsi ya dan tidak. Sang pahlawan melihatnya dan bergumam, pemurnian ini diperlukan untuk evolusi. Tanpa ragu, ia pun menekan tombol. Ya, seketika, tubuh sang protagonis diselimuti oleh cangkang berwarna merah darah. Wujudnya kini menyerupai sebuah kepompong. Waktu pun berlalu hingga pagi menjelang. Mata sang gadis pun terbuka. Ia segera bangun dan berkata, aku harus cepat. Aku harus ke sekolah dan mencari beberapa informasi penting. Setelah mengenakan pakaiannya dan bersiap-siap, langkahnya tertuju pada kotak tempat protagonis kita berada. Melihatnya terbungkus dalam kepompong, ia terkejut. Evolusi. Yang kedua, serunya tak percaya. Bagaimana bisa dia berevolusi 2 kali dalam waktu sesingkat ini? Bahkan binatang buas kuno tidak memiliki kecepatan pertumbuhan yang mengerikan seperti ini. Ia lalu berpikir, jika aku merawatnya dengan baik, mungkin dia layak menjadi pendamping setiaku. Padahal, gadis ini sama sekali tidak menyadari bahwa selama ini, dialah yang dimanfaatkan oleh sang protagonis. Ia lalu memasukkan kembali kotak itu ke dalam tasnya. Aku akan ke sekolah dulu, dan nanti akan kulihat perkembangannya. Setelah itu, ia mengambil tasnya dan bergegas meninggalkan kamar.
Beberapa saat kemudian, ia tiba di sekolah. Saat memasuki kelas, semua mata langsung tertuju padanya. Tanpa memedulikan tatapan mereka, ia berjalan ke tempat duduknya. Ia membuka tas dan mengeluarkan kotak sang protagonis, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Setelah membuka penutup kotak itu, ia mengambil sebuah buku dan mulai membaca. Tiba-tiba, seorang siswa berbaju kuning mendekat dan menyapanya. Aku benar-benar tak mengerti apa gunanya benda itu. Seharusnya kau fokus belajar untuk ujian masuk universitas. Apa yang kau harapkan dari serangga itu? Ucapnya sinis. Tepat pada saat itu, kepompong di dalam kotak mulai retak dan pecah. Sang protagonis akhirnya keluar dari cangkangnya. Kali ini, tubuhnya telah berubah warna menjadi merah kehitaman. Melihat wujud barunya, sang gadis pun terperangah. Sang protagonis bersorak dalam hati. Akhirnya, evolusi selesai. Menyaksikan wujud baru dari nyamuk peliharaannya, sang gadis menutup mulutnya karena takjub. Kali ini, kekuatannya terasa jauh lebih besar. Wow, ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Gumamnya, ia lalu bertanya-tanya, apa ini masih bisa disebut nyamuk? Ini adalah makhluk yang luar biasa. Gadis itu pun berkata, kurasa mulai sekarang, aku harus merawatnya dengan lebih serius lagi. Jika dia bisa berevolusi sekali lagi, kekuatannya tidak akan kalah dari binatang iblis. Dengan binatang iblis ini, aku bisa pergi ke hutan, gumamnya penuh harap. Aku ingat, di kehidupanku sebelumnya, aku adalah iblis kelas 8, dan kini di hadapanku, terbaring seekor binatang iblis yang sekarat. Tepat di saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan sang protagonis. Evolusi kedua telah selesai. Selamat, host! Salah satu dari garis keturunan mutasi dasar. Garis keturunan acak telah terbentuk. Sang protagonis merenungkan pesan sistem. Garis keturunan acak kedengarannya sangat kuat. Pahlawan kita tahu, saat ini ia sangat membutuhkan kekuatan itu. Meskipun ia belum mengerti detail kemampuannya, aku akan memahaminya seiring waktu. Tiba-tiba, sistem kembali memberinya pilihan. Tampilkan skill. Duri pelindung. Duri pelindung level 3. Sistem menjelaskan bahwa pahlawan kita bisa menembakkan jarum yang dialiri darahnya sendiri. Kekuatannya kini telah meningkat pesat. Sistem melanjutkan penjelasannya. Jarum ini mampu menembus pertahanan monster tingkat 1. Skill, ruang Zerg level 2, telah terbuka. Skill ini memungkinkan host untuk membagi darah yang dihisap oleh para bawahannya. Tanpa perlu adanya pertumpahan darah, ruang itu mampu menampung maksimal 100 bawahan. Dengan kata lain, ruang Zerg milik sang pahlawan kini telah mencapai level 2. Sebagai seekor nyamuk, sang protagonis kini dapat menyimpan seluruh pasukannya di dalam ruang. Dimensi itu, ia bisa melepaskan mereka kapan saja untuk menghisap darah target, lalu menyerap darah yang terkumpul untuk mempercepat evolusinya sendiri. Dan sang protagonis sudah tak sabar mencobanya. Sistem kembali menampilkan skill baru, tebasan bilah level 1. Kemampuan ini bisa mengubah host menjadi sebuah pisau tajam. Dalam wujud pedang, ia bisa menebas dan melukai targetnya. Sang protagonis pun bergumam, wow, aku tidak menyangka. Ini ternyata evolusi bukan hanya menambah skill baru, tapi juga memperkuat skill yang sudah ada. Hal ini membuatnya semakin bersemangat. Tapi jika skill bisa ditingkatkan, kenapa batas ruang Zerg tidak ikut meningkat? Sistem seolah menjawab pertanyaannya. Peningkatan skill otomatis saat evolusi mengubah mekanisme dasarnya. Menggunakan poin skill juga akan mengubah mekanisme skill. Sedangkan menggunakan poin evolusi hanya akan meningkatkan angka statistik dari skill tersebut. Penjelasan sistem ini mungkin sedikit rumit. Agar lebih mudah dimengerti, mari kita sederhanakan. Ada dua jenis poin yang berbeda. Pertama, poin skill. Poin ini digunakan untuk mengubah cara kerja sebuah kemampuan. Artinya, setelah memakai poin skill,
kemampuan skill tersebut akan berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Contohnya, skill bola api setelah di-upgrade bisa menjadi ledakan api, atau jumlah bola apinya bertambah dari 1 menjadi 3. Itulah fungsi dari poin skill. Kedua, ada poin evolusi yang digunakan untuk meningkatkan statistik dasarmu. Ini akan menambah kekuatan atau daya tahanmu. Jika digunakan pada skill, maka hanya kerusakannya yang meningkat, bukan fungsinya. Kini kembali ke cerita utama. Sang protagonis akhirnya mengerti. Jadi begitu cara kerjanya. Sepertinya aku harus menggunakan poin skill dan poin evolusi dengan bijak. Untuk saat ini, aku akan fokus pada skillku dulu. Peningkatan otomatis pada skill pembagian darah sudah sangat bagus. Saatnya menguji kemampuan ini. Sang protagonis pun segera mengaktifkan ruang Zerg miliknya. Dan seketika, ratusan nyamuk bawahannya melesat keluar. Ia memberi perintah untuk menyerang dan menghisap darah serigala milik pemuda berambut kuning. Kawanan nyamuk langsung menyelimuti tubuh serigala raksasa itu. Mereka mulai menghisap darah tanpa ampun. Serigala itu meronta-ronta kesakitan, menggoyangkan tubuhnya dengan liar untuk melepaskan diri. Serigala itu melolong kesakitan. Melihat itu, si pemuda berambut kuning menatap tajam ke arahnya. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ada apa denganmu? Tenanglah." Anehnya, serigala buas itu seolah mengerti ucapan manusia. Ajaibnya, serigala itu langsung tenang mendengar perintah tuannya. Tapi bawahan sang protagonis tidak berhenti menghisap darahnya hingga kenyang. Dengan perut menggembung penuh darah, kawanan itu pun terbang kembali. Ting! Notifikasi sistem berbunyi. 50 poin C. Dan darah telah diserap dari bawahan. Darah dialirkan melalui ruang Zerg. Total C dan darah saat ini 61,9. Sang protagonis tersenyum puas. Wow, skill ini sangat berguna. Di masa depan, aku bisa mengandalkan bawahanku untuk menghadapi situasi berbahaya dari jauh. Baiklah, sekarang aku harus mencari tempat aman untuk mencerna semua energi ini. Sang protagonis pun terbang kembali ke tempat persembunyiannya. Di dalam sebuah kotak, di sana, gadis yang ia ikuti masih terpaku pada bukunya. Setelah beberapa saat, gadis itu memasukkan bukunya ke dalam tas. Ia bergumam, "Aku sama sekali tidak tahu lokasi monster itu. Aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan." Mendengar itu, sang protagonis memutuskan untuk keluar dari kotaknya. Ia terbang menghampiri gadis itu seolah berkata, "Aku ikut denganmu." Gadis itu menatapnya dan berkata, "Jangan berkeliaran sembarangan. Aku akan membawamu. Tapi tetaplah waspada." Setelah berkata begitu, ia menyandang tasnya dan melangkah keluar dari kelas. Adegan pun beralih ke sebuah hutan lebat. Gadis itu melangkah maju sambil menjelaskan, hutan raksasa Jiangchuan Utara ini adalah tempat latihan bagi para seniman bela diri dan penjinak monster. Sang protagonis terbang mengikuti di sisinya. Gadis itu melanjutkan, daerah terluar hutan ini dipenuhi monster tingkat 1. Seniman bela diri tingkat rendah biasanya bisa menanganinya. Tapi di bagian dalam hutan, ada monster buas yang setara dengan seniman bela diri tingkat 7, atau bahkan 8. Aku harus waspada, pikirnya dalam hati. Di kehidupannya yang lalu, ini adalah keahlian utamanya. Kudengar, ada seekor monster sekarat di hutan ini. Seekor binatang iblis tingkat 8. Dan sepertinya aku berhasil menemukan lokasinya. Tiba-tiba, gerombolan nyamuk muncul di hadapan mereka. Karakter utama kita hanya tersenyum licik. Sempurna. Untuk memperluas pasukannya, ia harus menaklukkan nyamuk-nyamuk lokal ini lebih dulu. Dengan satu tunjukan jarinya, seluruh kawanan nyamuk itu lenyap seketika. Sementara itu, di sisi lain, hutan, sekelompok orang berlari tunggang langgang. "Tunggu, kita harus segera kembali ke kota." Sang gadis merasakan kehadiran mereka. "Seseorang datang, cepat sembunyi dan jangan bersuara," bisiknya.
lalu segera berlindung di balik pohon. Dari persembunyiannya, ia melihat beberapa orang yang terluka parah. Salah satu dari mereka bahkan harus dipapah oleh rekannya. Ini semua salahku, keluh salah seorang dari mereka. Siapa sangka, monster tingkat 8 yang sekarat itu mampu melancarkan serangan balik yang begitu mengerikan. Rekannya menimpali. Kita nyaris tewas, kita kehilangan hampir segalanya. Anggota yang lain menunjuk kapten mereka. Kapten! Sudahlah, jangan katakan apa-apa lagi. Salah satu dari mereka menyarankan. Ayo kita laporkan ini ke Guild Pedagang. Informasi ini saja sudah cukup untuk membuat kita kaya raya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sang kapten yang terluka hanya bisa bergumam, cepat, cepat. Sebagai kapten, ini semua kelalaianku. Setelah rombongan itu pergi, gadis itu keluar dari persembunyiannya. Terkejut mendengar percakapan mereka. Binatang iblis tingkat 8 yang sekarat, gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mengikuti jejak darah yang tertinggal. Ini dia, jejaknya. Dengan jejak darah ini, aku pasti akan menemukan monster itu. Tekadnya membara. Sang karakter utama yang duduk di bahunya berkata, kita akan mengambilnya, tapi kita harus cepat. Orang-orang tadi pasti akan melapor ke guild mereka. Waktuku tidak banyak, pikir sang gadis. Ia pun memacu langkahnya, berlari lebih cepat menembus hutan. Ternyata, pahlawan kita sedari tadi hanya duduk santai di bahu sang gadis. Mendengar semua itu, ia berpikir, binatang iblis tingkat 8, meskipun sekarat, tetap saja sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, jika aku bisa menaklukkannya, aku akan jadi kaya dan kuat. Siapa tahu, levelku akan naik sejauh mana ya? Sang pahlawan menyemangatinya. Ayo, lebih cepat. Gadis itu pun terus berlari sekuat tenaga. Semakin dalam ia memasuki hutan, sang karakter utama memperingatkan agar tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Gadis itu terus memacu langkahnya. Akhirnya, gadis itu berhenti di sebuah tempat dengan ceceran darah segar. Sang pahlawan kita melompat turun untuk memeriksanya. Setelah mengamati, ia kembali ke bahu sang gadis. Bau darahnya sangat kuat dari balik sana, bisik gadis itu sambil mengintip dari balik semak-semak. Di hadapan mereka, seekor Purple Flame Lion terbaring tak berdaya. Monster agung itu tampak terluka parah dan hanya tinggal menunggu ajal. Mata sang gadis berbinar. Benar, ini dia, Purple Flame Lion, monster tingkat 8. Jackpot, sang pahlawan kita juga ikut gembira. Ia bertepuk tangan dan berseru. Wow, ini benar-benar rezeki nomplok. Namun, perhatian gadis itu teralihkan pada perut sang monster. Tunggu, apa itu? Bisiknya, menyadari ada gerakan di sana. Betapa terkejutnya mereka saat melihat 3 anak singa yang imut sedang menyusu pada induknya. Ini anak-anaknya, seru gadis itu. Mereka punya garis keturunan monster tingkat tinggi. Dengan garis keturunan seperti ini, saat dewasa nanti, mereka setidaknya akan mencapai peringkat 7. Harganya pasti bisa mencapai jutaan. Karakter utama kita punya ide yang lebih gila. Kalau kita besarkan mereka, bukankah kita akan punya pasukan pribadi yang tak terkalahkan? Ia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku kaya raya. Aku benar-benar akan jadi kaya raya. Wajah karakter utama kita memang menunjukkan ambisi yang besar. Namun, kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Tiba-tiba, gadis itu merasakan aura kuat mendekat. Gawat, ada orang lain yang datang, serunya. Panik, ia segera menarik pahlawan kita untuk bersembunyi di balik batu besar. Aku hanya seorang seniman bela diri lemah peringkat 1. Gumamnya cemas. Jika mereka melihatku di sini, aku pasti akan dibunuh untuk membungkamku. Kemungkinan itu sangatlah besar. Ia segera duduk, menyatukan kedua jarinya, dan menyegel seluruh auranya hingga tak terdeteksi. Dari celah bebatuan, ia mengamati rombongan yang datang. 1 seniman bela diri peringkat 5 dan 2 peringkat 6
Analisanya dalam hati, formasi yang sangat kuat. Pikirnya, di antara mereka, ada seorang pria berambut perak yang sepertinya adalah pemimpinnya. Pria itu mengangkat tangannya, menghentikan langkah anak buahnya. Aku bisa merasakannya. Aura monster iblis itu ada di depan sana. Ia tersenyum puas. Salah satu anak buahnya tertawa dan memuji. Hebat, Kapten! Perjalanan kita kali ini benar-benar tidak sia-sia. Ini adalah berkah bagi Guild Cinceng kita. Pria berambut perak dengan lencana di dadanya itu pun angkat bicara. Jangan terburu-buru. Perintahnya dengan tenang. Kita tunggu sampai dia benar-benar mati. Serangan terakhir dari monster yang putus asa bisa sangat berbahaya. Mereka semua pun menunggu dari kejauhan. Melihat situasi itu, sang gadis merasa putus asa. Aku hanyalah seorang petarung kelas 1 melawan para elit dari Guild King Cheng. Aku tidak punya harapan sama sekali untuk merebut harta karun ini. Apa kita biarkan saja mereka merampas semuanya? Gadis itu bergumam putus asa. Namun, mendengar itu, sang tokoh utama menyahut dengan tegas. Tidak, kita bukan mangsa yang pasrah menunggu disembelih. Kesempatan ini tak boleh lepas. Kita harus merebutnya kembali. Di kejauhan, keempat sosok itu masih mengamati. Menunggu dengan sabar, mangsanya menyerah. Sang pahlawan tersenyum licik. Oh, aku punya ide. Dia menyentuh pundak gadis itu. Sebuah isyarat yang membuatnya menoleh penuh tanya. Sang pahlawan menatap lurus ke depan, matanya berkilat. Kita tidak akan menyerah. Bekerja samalah denganku, bisiknya. Kita pasti bisa merebut kembali benda itu. Sang pahlawan pun mulai memberikan instruksi lewat serangkaian isyarat tangan yang rumit. Gadis itu membelalakan matanya. Maksudmu, kita akan mencobanya? Ia menatap tak percaya pada sang pahlawan, yang kini justru dengan santai menengadahkan kepalanya. Jadi, apa rencanamu? Tanya gadis itu penasaran. Mereka semua adalah seniman bela diri. Jawabnya, matanya tak lepas dari para musuh. Setidaknya, level mereka sudah mencapai tingkat 6. Mendengar itu, sang pahlawan hanya menyeringai. Ya, terus kenapa? Memangnya kenapa? Kalau mereka tingkat 6, lihat saja kemampuanku nanti. Gadis itu menghela napas. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Sekarang, cepatlah, desaknya. Sang pahlawan hanya tersenyum simpul. Tepat pada waktunya, tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Ding! Proses pencernaan esensi darah telah selesai. Poin evolusi meningkat sebanyak 25. Wajah sang pahlawan langsung berseri-seri. Sistem melanjutkan notifikasinya. Jangka hidup telah bertambah. Wilayah Zerg telah berhasil ditingkatkan. 10 poin evolusi telah digunakan. Sarang Zerg telah berevolusi ke tingkat 3. Notifikasi sistem masih terus berlanjut. Sarang tingkat 3 kini menguasai radius 100 meter. Dapat mengendalikan Zerg dengan tingkat atau kualitas di bawah batas maksimum. Jumlah Zerg yang dapat dikendalikan 1000 ekor. Ini berarti sang pahlawan bisa mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar di area ini. Batasnya saat ini adalah 1000. Sang pahlawan tersenyum puas. 1000 itu lebih dari cukup. Seketika, ia pun mengeluarkan perintah pada pasukan nyamuk yang mengelilinginya. Gadis di sebelahnya terperangah. Jadi ini kekuatanmu. Dia menggunakan para serangga ini untuk melawan mereka. Monster macam apa sebenarnya dia ini? Dan benar saja, ribuan nyamuk muncul di hadapan sang tokoh utama. Mereka berkumpul membentuk awan hitam yang mengerikan. Sang pahlawan memberi satu perintah. Serang! Sesuai perintah, seluruh pasukan nyamuk itu melesat maju. Target mereka adalah mayat monster bergaris keturunan kuno itu. Mereka mulai menyedot esensi darah yang tersisa. Setelah beberapa saat, sang pahlawan kembali memberi perintah. Setelah kalian kenyang, berpencarlah. Pancing semua monster di hutan ini dan bawa mereka kemari. Seret,
mereka dengan paksa. Jika perlu. Tak lama kemudian, pasukan nyamuk itu telah selesai berpesta darah. Mereka pun menyebar ke seluruh penjuru hutan. Di salah satu sudut hutan, seekor macan tutul api raksasa tengah tertidur lelap. Tiba-tiba, dengungan mengganggu terdengar di telinganya. Sekelompok nyamuk mulai mengerubunginya. Tidurnya yang nyenyak pun terusik. Dengan geram, sang macan tutul api terbangun. Amarahnya meledak seketika. Di tempat lain, sekelompok serigala merambat juga mengalami gangguan serupa saat bertarung dengan para prajurit. Adegan pun beralih pada kelompok berambut perak. Pria itu berkata, "Bersabarlah sedikit lagi. Sebentar lagi, kita akan masuk dan melihatnya sendiri." "Kapten!" seru salah seorang anggotanya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. "Apa yang terjadi?" tanyanya, panik. "Apa ini gempa bumi?" Pria lain menyahut, "Bukan, ini getaran." Getaran. Sontak, mereka semua menoleh ke satu arah. Dari arah itu, gerombolan monster hutan berlari ke arah mereka. Amarah membara di mata para monster itu. Salah seorang anggota berambut coklat berkata, "Tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi?" Pria berkepala plontos menambahkan dengan geram, "Beraninya mereka menyerang kita, bahkan ada monster tingkat 8 di antara mereka." Pria berambut perak itu menyipitkan matanya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengamati kawanan monster yang berlari liar itu. Sambil menghunus pedangnya, dia memberi perintah. Sepertinya ada yang sengaja membuat kekacauan ini. "Hentikan mereka semua!" Seseorang telah dengan sengaja memancing para monster ini untuk mengalihkan perhatian kita. Tanpa ragu, seluruh anggota timnya langsung menyerang gerombolan monster itu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Melihat kekacauan dari kejauhan, gadis itu menoleh pada sang pahlawan. "Jadi, ini rencanamu?" Ia menatapnya dengan ekspresi takjub. Rencana memanfaatkan pasukan nyamuk ini benar-benar mengerikan. Kecerdasan semacam ini tak kalah dari seorang ahli strategi manusia. Gadis itu tidak tahu bahwa sang pahlawan memang pernah menjadi manusia di kehidupannya yang lalu. "Berhentilah melamun," kata sang pahlawan membuyarkan lamunannya. "Selagi mereka sibuk bertarung, cepat pergi ke sana." Gadis itu tersadar. "Ah, benar juga, kau sendiri yang terlalu banyak bicara," balasnya. Sambil berkata begitu, gadis itu langsung melesat menuju mayat monster itu. Setibanya di sana, ia bergumam, "Mayat ini terlalu besar untuk dibawa, tidak masalah." Lanjutnya, pada diri sendiri, "Aku akan memurnikan esensi darahnya." Terlebih dahulu, ia pun duduk bersila di dekat bangkai monster itu. Dengan membentuk segel tangan, proses pemurnian esensi darah pun dimulai. Tiba-tiba, sebuah energi dahsyat mengalir dalam tubuhnya. Dia berhasil menembus batasannya, sebuah terobosan secepat ini. Gumamnya, bahagia. Aku sudah mencapai puncak tingkat 1. Esensi darah dari monster iblis peringkat A. Memang luar biasa." Dengan semangat baru, ia kembali melanjutkan proses pemurnian. Sang pahlawan yang mengamati dari jauh bergumam. Dia memurnikannya dengan cepat juga. Tapi, masih banyak esensi yang tersisa dan terbuang. Sayang sekali jika sebanyak itu terbuang percuma. "Tidak, pasukan nyamukku tidak boleh ketinggalan pesta ini," sang pahlawan menyeringai. "Benar juga, aku juga hanya butuh esensi darahnya." Ia pun memberi perintah pada pasukan nyamuknya. "Dengarkan, para bawahanku, abaikan bangkainya. Targetkan hanya luka-lukanya. Serap semua esensi darah yang tersisa." Mendengar perintah itu, seluruh nyamuk langsung menyerbu bangkai monster tersebut. Pasukan segera bergerak untuk menyerap darah. Sang protagonis menegaskan, "Hisap sampai kering, tak peduli apapun risikonya." Dan benar saja, sistem langsung merespon. Sebuah notifikasi muncul di hadapan sang pahlawan. Notifikasi sistem, "Bawahan telah menyerap 15 poin Qi dan darah. Total Qi dan darah saat ini 215,9. Sistem pun memberikan estimasi waktu.
Proses pencernaan diperkirakan selesai dalam 3 jam. Hadiah 77 poin evolusi akan didapatkan. Melihat hasil panennya, sang protagonis tersenyum puas. 15,7 poin darah dan 77 poin evolusi. Ini benar-benar rejeki nomplok. Tak membuang waktu, pahlawan kita memberi perintah pada tim kedua. Tim 2, lanjutkan penyerapan. Pasukan nyamuknya pun segera beraksi. Sementara itu, di lokasi lain, adegan berpindah kepada anggota guild yang sedang bertarung sengit. Setelah menumbangkan banyak monster buas, seekor monster macan tutul akhirnya berhasil dikalahkan. Tiba-tiba, sebuah serangan melayang ke arah ketua guild. Namun, serangan itu dengan mudahnya dimentahkan oleh sang ketua. Baginya, semua ini hanyalah monster level rendah yang tidak berarti. Ia lalu berteriak pada salah satu anggotanya, "Leian, tahan monster buas itu, cepat masuk dan periksa apakah benda itu ada di sana. Jika menemukannya, segera bawa kemari." Di sisi lain, pria berambut biru itu tampak kewalahan melawan monster. Tiba-tiba, seekor serigala buas menerkamnya dari samping. Dengan sigap, pria berambut biru itu menghabisi serigala tersebut. Mendengar perintah ketua guild, ia langsung bergegas maju. Menerobos kerumunan monster buas, ia terus bergerak maju. Hingga akhirnya, ia tiba di suatu tempat yang aneh. Di sana, kabut darah yang pekat menyebar di udara. Melihat pemandangan ganjil itu, ia sontak berhenti. Aura darah ini terasa tidak beres. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Meskipun begitu, ia mengabaikan firasat buruknya dan terus maju. Tak lama, ia pun tiba di dekat sumber kabut darah itu, di mana ia melihat seorang gadis. Gadis itu bergumam, "Seorang seniman bela diri kelas 1. Berani-beraninya dia menantang Guild Jingze kami." Matanya tertuju pada pahlawan kita. Gadis itu menyadari, serangga-serangga itu adalah milik sang protagonis. Ukurannya memang kecil, tapi jumlahnya, ia takjub melihat pasukan nyamuk itu telah berkembang pesat. Saat itu, pria berambut biru tiba di lokasi. Ia berkata, "Kebanyakan seniman bela diri hanya fokus mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Mereka hanya fokus pada sih dan darah untuk meningkatkan level. Hanya para jenius sejati yang berani mengembangkan keduanya secara bersamaan." Pria itu menyeringai, "Sepertinya kita telah meremehkan mangsa kita. Siapapun yang berani merebut barang milik Guild Jingze harus mati." Saat itulah, gadis yang tadi terdiam akhirnya membuka matanya. Sambil bangkit, gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, "Sebagai seorang kultivator pedang, bahkan aku pun tidak akan sanggup menghadapi seniman bela diri kelas 5 secara langsung." Rasa kesal mulai menyelimutinya. Tapi di sisi lain, pahlawan kita justru terlihat tenang dan berkata, "Tidak mungkin mencuri bank darah dari hadapanku. Jangan mimpi." Dengan tatapan dingin, ia memberi perintah pada pasukan nyamuknya. Tim 1, Tim 2, dengarkan komandoku, serang dan habisi mereka. Seketika, ribuan nyamuk melesat ke arah pria berambut biru itu. Melihat serangan itu, pria itu mencibir, "Hanya serangga pengganggu. Minggir dari jalanku." Dengan sekali tebasan pedang, ia menyerang gerombolan nyamuk itu. Beberapa nyamuk berhasil ia habisi. Namun, darah dari nyamuk-nyamuk itu justru muncrat ke tubuhnya. Melihat darah itu, pria itu terbelalak kaget. Ini adalah esensi darah dari monster iblis tingkat 8. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, semua monster buas di sekitar mereka menjadi liar. Mereka semua bergerak menyerbu ke arah pria itu. "Sial!" Gelombang monster buas jadi terpancing. "Ini semua karena ulahmu," teriaknya. "Esensi darah ini telah memancing semua monster iblis ke arah kita." "Sialan!" Pahlawan kita hanya tersenyum tipis melihatnya. "Bagus. Sepertinya rencanaku untuk mengulur waktu berhasil." Sang protagonis segera menghampiri gadis itu. "Waktunya pergi sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa kabur dari sini."
Melihat sang pahlawan, gadis itu terkesima menggunakan metode seperti ini. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Kawanan nyamuk ini benar-benar cerdas. Kemampuan mengendalikannya benar-benar seperti monster. Pahlawan kita lalu mendekati gadis itu. Sambil mengulurkan tangan, ia berkata, "Hei, jangan melamun, ayo cepat pergi." Selagi pria itu sibuk dengan para monster, gadis itu tersadar. "Ya, kau benar, kita harus segera pergi dari sini. Tidak ada waktu lagi." Dengan cepat, gadis itu mengambil benda kecil bercahaya dari dalam sebuah cangkir. Orang-orang di sekitarnya berteriak panik saat gadis itu memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Dan dengan kecepatan penuh, mereka berdua melarikan diri dari tempat itu. Adegan kemudian beralih pada pria berambut perak. Pria itu baru saja menghabisi monster buas yang menyerangnya. Terlihat lelah, ia terduduk sambil bersandar pada pedangnya. Tiba-tiba ia bangkit dan berkata, "Tuan Ling, hanya dengan serangga seorang seniman bela diri tingkat 1 tidak mungkin bisa mengalahkan gelombang monster buas sendirian." Dia bahkan berhasil memancingnya tepat di depan mata kita dan merebut benda itu. Kita lalu melihat pria berambut biru yang sudah babak belur. Sambil menahan sakit, ia melapor pada kaptennya. "Kapten, sudah pasti ini perbuatan orang yang sama. Dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi serangga. Dia sengaja mengadu domba kita dengan para monster buas itu. Dia menggunakan esensi darah tingkat 8 sebagai umpannya." Mendengar itu, pria berambut perak itu mengepalkan tangannya. Seorang seniman bela diri kelas 1. Rendahan, dengan penuh amarah, ia menghantamkan tinjunya ke batu di sebelahnya. Seketika, batu itu retak, berkeping-keping. Orang itu memerintah, "Jelaskan wujudnya, berikan semua detailnya. Kita harus segera menemukannya, agar seluruh persekutuan Jingze tahu monster seperti apa yang harus mereka takuti. Hukumannya adalah kematian mutlak." Sementara itu, sang gadis terus berlari, menerobos keluar dari hutan lebat dengan napas yang memburu. Akhirnya kita berhasil keluar, dan di bahunya bertenggerlah sang pahlawan kita. Ia melanjutkan perjalanan sambil bergumam, "Panen kali ini benar-benar luar biasa. Jika aku bisa menyerap semua esensi darah ini, setidaknya aku bisa menembus level menengah dari tingkat kedua." Ia lalu berpikir, "Kita harus segera pergi dari sini dan kembali sekarang juga. Aliansi murid di sekolah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Justru, sekolah adalah satu-satunya tempat teraman saat ini. Dan akhirnya, aku bisa tinggal di asrama yang sudah kupesan. Aku tidak akan meninggalkan sekolah untuk sementara waktu." Sang pahlawan kita pun beristirahat dengan nyaman di bahunya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. "Pencernaan esensi darah berhasil. Anda memperoleh 77 poin evolusi." Sang pahlawan berpikir, "Masih ada lebih dari 150 esensi darah di wilayahku. Akan kuambil semuanya nanti dan kusimpan untuk pemurnian berikutnya." Sistem segera mulai pemurnian. 30 poin evolusi telah digunakan. Memulai evolusi ketiga. Seketika, mata sang pahlawan terpejam rapat. Tubuhnya terkulai lemas di bahu sang gadis. Estimasi waktu yang dibutuhkan 10 jam. Peringatan, selama proses pemurnian, tuan rumah akan memasuki kondisi tidur lelap. Mohon pastikan keamanan di sekitar Anda. Tapi sang pahlawan tidak merasa khawatir sedikitpun, karena di sisinya ada bank darah, berjalan sekaligus pelindung terbaiknya. Tiba-tiba, cairan merah kental mulai keluar dari tubuhnya, menyelimutinya hingga membentuk sebuah kepompong. Gadis itu menatap kepompong di tangannya dengan kaget. Dia berevolusi lagi? Ini evolusi ketiga. Hanya dalam beberapa hari, ia menggenggam kepompong itu dengan erat. Sambil menatapnya, ia bertanya-tanya, monster macam apa sebenarnya dia ini? Selama ini kukira, pengetahuanku akan masa depan adalah aset terbesarku. Tapi,
Mungkin dialah kesempatan terbesarku yang sesungguhnya. Ya, ini pasti takdir. Sambil tersenyum, dia berkata, "Baiklah, untuk sekarang, kita harus segera pergi dari tempat ini." Dia pun mengamankan kepompong sang pahlawan. Dia menyimpannya dengan hati-hati, lalu melesat pergi dari sana. Nah, teman-teman, di video sebelumnya, aku pernah membahas kisah seekor ikan yang berevolusi menjadi naga kan? Dan hari ini, aku menemukan manhwa sistem evolusi ikan lainnya yang gak kalah keren. Sumpah, ini luar biasa banget. Dalam cerita ini, pahlawan kita juga berubah dari ikan menjadi naga dengan sangat cepat, bahkan sampai melawan peradaban luar angkasa. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Karakter utamanya sampai membuat matahari terlihat sangat kecil di hadapannya. Dan tenang saja, semua cerita yang sudah kumulai pasti akan kuselesaikan untuk kalian semua. Jadi, tidak perlu khawatir. Banyak dari kalian yang bilang agar aku lebih banyak mengunggah video. Kalau aku membuat video yang panjang, perlu kalian tahu, ini adalah video tercepat yang bisa kuunggah.